Bayangkan kamu duduk sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, melainkan karena untuk pertama kalinya, kamu benar-benar sendirian dengan pikiranmu sendiri. Tidak ada notifikasi, tidak ada suara orang lain, tidak ada tuntutan untuk menjelaskan apapun pada siapapun. Hanya kamu dan isi kepalamu yang selama ini selalu kamu hindari. Di momen seperti inilah banyak orang merasa tidak nyaman. Karena ketika dunia berhenti berbicara, pikiran mulai bersuara lebih keras. Ada suara yang mengingatkan kegagalan lama. Ada suara yang menuduh. Ada suara yang membandingkan. Ada suara yang bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku tidak seperti mereka? Kenapa aku selalu merasa lelah meski tidak melakukan apa-apa? Stoikisme memahami momen ini. Bahkan stoikisme lahir dari momen seperti ini. Bukan dari hidup yang nyaman, bukan dari dunia yang ramah, melainkan dari batin manusia yang tertekan oleh kenyataan. Kesehatan mental tidak selalu runtuh karena satu tragedi besar. Seringkali ia runtuh perlahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ia runtuh ketika kamu terus memaksakan diri untuk kuat. Ketika kamu menertawakan lelahmu sendiri. Ketika kamu berkata, aku harusnya bersyukur jadi tidak pantas merasa seperti ini. Padahal, jiwa manusia tidak bekerja seperti itu. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menyangkal rasa sakit. Ia mengajarkanmu untuk melihat rasa sakit tanpa tenggelam di dalamnya. Dan sebelum kita bicara tentang ketenangan, tentang kendali diri, tentang kebijaksanaan, kita perlu jujur pada satu hal. Banyak dari kita tidak baik-baik saja. Dan itu tidak apa-apa. Dunia hari ini bergerak terlalu cepat. Manusia dituntut produktif sebelum ia sempat bernapas, kuat sebelum ia sempat pulih, bahagia sebelum ia sempat memahami dirinya sendiri. Kesehatan mental sering dianggap lemah, padahal justru disitulah medan tempur sesungguhnya berada. Para stoik menyebut pikiran sebagai benteng. Jika benteng ini runtuh, maka tidak ada pencapaian luar yang mampu menyelamatkan seseorang. Kamu bisa memiliki pekerjaan, relasi, status, pengakuan. Namun jika pikiranmu terus menyiksa dirimu sendiri, hidup akan terasa seperti hukuman yang tidak pernah dijatuhkan secara resmi. Stoikisme tidak menjanjikan hidup bebas masalah. Ia hanya menjanjikan satu hal. Kamu tidak harus hancur karenanya. Namun sebelum sampai ke sana, kita perlu duduk lebih lama di tempat ini. Di ruang yang jarang kamu datangi. Ruang kejujuran batin. Coba renungkan perlahan. Berapa banyak hari yang kamu jalani dengan autopilot? Bangun, menjalankan kewajiban, tertawa secukupnya, lalu tidur dengan pikiran masih penuh. Berapa banyak perasaan yang kamu tekan karena takut dianggap lemah? Berapa banyak kegelisahan yang kamu simpan karena tidak tahu harus bercerita pada siapa? Stoikisme memahami satu kebenaran pahit. Manusia sering lebih kejam pada dirinya sendiri dibanding dunia luar. Kamu mungkin memaafkan orang lain, tetapi menghukum diri sendiri tanpa jeda. Kamu mungkin memahami kesalahan orang lain, tetapi menuntut kesempurnaan dari dirimu sendiri. Disinilah kesehatan mental mulai retak. Bukan karena kamu gagal, melainkan karena kamu terlalu lama berperang sendirian. Stoikisme tidak meminta kamu menang. Ia hanya meminta kamu tidak menyerah pada pikiran yang belum tentu benar. Marcus Aurelius seorang kaisar dengan beban luar biasa. Menulis jurnal bukan untuk dunia, tetapi untuk menjaga kewarasannya sendiri. Ia berbicara pada dirinya seperti seorang sahabat, bukan seperti algojo. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan motivasi berisik, bukan kata-kata besar, melainkan suara tenang yang membimbing kita kembali ke diri sendiri. Kesehatan mental bukan tentang menghilangkan pikiran buruk, karena itu mustahil. Ia tentang belajar hidup berdampingan dengan pikiran tanpa menjadi budaknya. Stoikisme mengajak kita berhenti bertanya, kenapa aku merasa seperti ini? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan perasaan ini? Ada perbedaan besar di sana. Satu membuat kita terjebak, satu membuat kita bergerak. Namun pergerakan stoikisme bukanlah lari. Ia adalah langkah pelan. Tenang, disadari, karena luka batin tidak sembuh oleh paksaan. Ia sembuh oleh pemahaman. Jika saat ini kamu merasa mudah lelah tanpa sebab, sulit merasa cukup, terjebak di kepala sendiri, merasa hidup berjalan tapi kamu tertinggal, ketahuilah ini, kamu tidak rusak, kamu sedang lelah secara mental. Dan itu manusiawi. Stoikisme tidak menghakimi kondisi itu. Ia menerimanya sebagai titik awal. Karena tidak ada kebijaksanaan yang lahir dari penyangkalan. Biarkan narasi ini menjadi ruang aman. Tidak untuk mengubahmu hari ini. Tidak untuk memaksamu kuat. Hanya untuk menemanimu duduk, bernapas, dan perlahan memahami bahwa kamu masih punya kendali. Meskipun dunia terasa kacau, meskipun pikiran terasa berat,
Dan dari titik inilah, perjalanan stoikisme tentang kesehatan mental akan dimulai. Dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa janji palsu. Hanya satu langkah kecil menuju batin yang lebih jujur. Bagian 1. Setelah kamu duduk cukup lama dengan pikiranmu sendiri, setelah kamu berani mengakui bahwa tidak semua baik-baik saja, kita sampai pada satu pertanyaan paling penting dalam stoikisme. Apa yang sebenarnya berada dalam kendalimu? Dan apa yang selama ini kamu paksa untuk kamu kendalikan, padahal tidak pernah bisa? Banyak gangguan kesehatan mental tidak datang dari hidup yang terlalu berat, melainkan dari perang batin yang salah sasaran. Kita kelelahan bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sejak awal tidak pernah berada di tangan kita. Stoikisme menyebut ini sebagai akar penderitaan manusia. Bukan kemiskinan, bukan kehilangan, bukan penolakan, melainkan ilusi kendali. Sejak kecil kita diajari bahwa jika kita berusaha cukup keras, hidup akan berjalan sesuai rencana. Jika kita baik, dunia akan adil. Jika kita sabar, semua akan membaik. Jika kita benar, kita akan diterima. Namun realitas jarang bekerja seperti itu. Kamu bisa menjadi orang baik dan tetap disalahpahami. Kamu bisa bekerja keras dan tetap gagal. Kamu bisa tulus dan tetap ditinggalkan. Di titik inilah banyak orang mulai runtuh secara mental. Bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena benturan antara harapan dan kenyataan. Stoikisme tidak menghibur kita dengan janji palsu. Ia berkata jujur sejak awal, dunia tidak berutang apapun padamu. Dan anehnya, justru dari kejujuran pahit inilah, ketenangan mulai tumbuh. Kesehatan mental sering hancur ketika kita mengikat kebahagiaan pada sesuatu di luar diri kita. Pendapat orang, penerimaan sosial, hasil akhir, pengakuan, cinta yang tidak pasti. Kita berkata, aku akan tenang kalau dia berubah. Aku akan bahagia kalau mereka mengerti. Aku akan damai kalau hidupku seperti mereka. Padahal semua itu berada di luar kendalimu. Stoikisme mengajak kita melakukan pemisahan yang sangat tegas. Bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi waras. Yang berada dalam kendalimu, cara kamu menilai suatu kejadian, cara kamu merespons pikiranmu, sikap batinmu terhadap rasa sakit, pilihan moral yang kamu ambil hari ini. Yang tidak berada dalam kendalimu, masa lalu, pikiran orang lain, perasaan orang terhadapmu, hasil akhir dari usahamu, takdir yang belum terjadi. Masalahnya, banyak dari kita hidup terbalik. Kita mengabaikan yang bisa dikendalikan dan menghabiskan seluruh energi untuk mengejar yang tidak bisa. Disinilah kelelahan mental mulai berubah menjadi kecemasan kronis, menjadi overthinking, menjadi rasa bersalah tanpa ujung. Pernahkah kamu merasa capek, padahal secara fisik kamu tidak melakukan apa-apa? Itu bukan malas, itu lelah batin, karena sepanjang hari, kepalamu sibuk mengulang percakapan yang tidak bisa diubah, membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi, dan mencoba menebak isi kepala orang lain. Stoikisme menyebut ini sebagai pikiran yang kehilangan disiplin. Bukan pikiran yang bodoh, tetapi pikiran yang tidak tahu di mana harus berhenti. Epictetus berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu. Kamu tidak terluka oleh penolakan, kamu terluka oleh makna yang kamu berikan padanya. Kamu tidak hancur oleh kegagalan, kamu hancur oleh keyakinan bahwa kegagalan itu menentukan nilai dirimu. Dan disinilah stoikisme mulai bekerja sebagai obat kesehatan mental. Bukan dengan menyangkal rasa sakit, melainkan dengan mengoreksi penilaian. Stoikisme tidak berkata, jangan sedih. Ia berkata, sedihlah, tapi jangan menyimpulkan bahwa hidupmu berakhir. Ia tidak berkata, jangan cemas. Ia berkata, cemaslah, tapi sadari bahwa kecemasanmu bukan peramal masa depan. Ada jarak antara perasaan dan kebenaran, dan kesehatan mental tumbuh di dalam jarak itu. Banyak orang tenggelam bukan karena badai, tetapi karena mereka percaya bahwa badai itu adalah segalanya. Stoikisme mengajarkanmu untuk melihat badai sebagai bagian dari hidup, bukan definisi hidup itu sendiri. Hari buruk bukan hidup buruk, pikiran gelap bukan jiwa rusak, lelah mental bukan kegagalan pribadi. Itu adalah kondisi, dan kondisi bisa dihadapi. Namun menghadapi tidak selalu berarti melawan. Kadang menghadapi berarti melepaskan kebutuhan untuk dipahami semua orang, melepaskan obsesi untuk selalu benar, melepaskan keinginan untuk mengendalikan hasil. Ini bukan kekalahan, ini adalah kebijaksanaan, karena semakin kamu mencoba mengontrol yang tak terkendali, semakin keras hidup menampar kesehatan mentalmu.
Stoikisme mengajarkan ketenangan bukan sebagai emosi, melainkan sebagai keputusan batin. Keputusan untuk berkata, aku akan melakukan bagianku dan menerima sisanya dengan bermartabat. Kalimat ini sederhana, namun jika benar-benar dipraktikkan, ia bisa menyelamatkan jiwa dari kelelahan panjang. Bayangkan hidup sebagai busur panah. Kamu bisa memilih arah, kamu bisa menarik busur sekuat tenaga, kamu bisa membidik dengan penuh kesadaran. Namun setelah anak panah dilepaskan, angin bukan lagi urusanmu. Orang yang sehat mental adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus merelakan. Jika selama ini kamu merasa terlalu banyak berpikir, mudah cemas tanpa sebab jelas, merasa gagal padahal sudah berusaha, merasa hidup selalu kurang, mungkin bukan hidupmu yang bermasalah, mungkin medan kendalimu yang keliru, dan stoikisme hadir untuk mengembalikanmu ke medan yang benar. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu langsung tenang, ia dimaksudkan untuk membuatmu jujur, karena ketenangan tanpa kejujuran hanya ilusi, dan kesehatan mental sejati tidak lahir dari menghindari kenyataan, melainkan dari menerimanya dengan pikiran yang terlatih. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana stoikisme melatih pikiran agar tidak menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Bagaimana menghadapi overthinking, kecemasan, dan dialog batin yang kejam. Namun untuk saat ini, biarkan bagian ini meresap perlahan. Tidak perlu dipahami sekaligus. Tidak perlu disepakati semuanya. Cukup satu hal, kamu tidak harus mengendalikan segalanya untuk tetap waras. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanan ini. Bagian 2. Jika bagian sebelumnya adalah tentang di mana kendali seharusnya berada, maka bagian ini adalah tentang di mana peperangan sebenarnya terjadi, bukan di luar dirimu, bukan pada orang lain, bukan pada keadaan, melainkan di dalam kepalamu sendiri. Stoikisme sejak awal memahami satu hal yang sering kita abaikan, bahwa pikiran manusia bisa menjadi sahabat paling bijak atau algojo paling kejam, dan kesehatan mental sangat ditentukan oleh siapa yang sedang memegang kendali di dalam sana. Coba perhatikan satu hal kecil. Ketika sesuatu terjadi, sebuah ucapan, sebuah kegagalan, sebuah penolakan, peristiwa itu datang dan pergi sangat cepat. Namun penderitaannya bisa tinggal berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Kenapa? Karena penderitaan itu dipelihara oleh pikiran. Pikiran mengulang, pikiran menafsirkan, pikiran membesar-besarkan, pikiran menambahkan cerita. Stoikisme menyebut proses ini sebagai penilaian batin. Dan disinilah kesehatan mental sering runtuh. Banyak orang mengira mereka menderita karena hidupnya berat, padahal seringkali mereka menderita karena cara mereka berbicara pada diri sendiri. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar akrab, aku selalu gagal, aku memang tidak cukup, aku memang seperti ini dari dulu, orang lain pasti lebih baik dariku. Stoikisme tidak langsung membantah perasaan ini. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana, benarkah itu fakta atau hanya pikiran yang belum diuji? Kesehatan mental mulai pulih, bukan ketika pikiran negatif hilang, melainkan ketika kita berhenti mempercayainya mentah-mentah. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, hari ini aku akan bertemu dengan orang yang menyebalkan, egois, dan tidak tahu terima kasih. Ia tidak menulis ini karena sinis. Ia menulis ini sebagai latihan mental. Ia sedang melatih pikirannya agar tidak terkejut oleh kenyataan dan tidak memperparah luka dengan ekspektasi palsu. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran yang tidak dilatih akan selalu bereaksi berlebihan. Dan reaksi berlebihan inilah yang melelahkan kesehatan mental. Perhatikan betapa sering pikiranmu melompat dari satu kesalahan kecil ke kesimpulan bahwa hidupmu gagal, dari satu penolakan ke keyakinan bahwa kamu tidak layak, dari satu hari buruk ke rasa putus asa menyeluruh. Ini bukan kebodohan. Ini adalah pikiran yang panik. Dan stoikisme hadir bukan untuk memarahi pikiran ini, melainkan untuk menenangkannya dengan disiplin. Stoikisme mengajarkan jarak antara peristiwa dan makna, perasaan dan kesimpulan, pikiran dan kebenaran. Kesehatan mental tumbuh ketika kita mampu berkata, aku memiliki pikiran ini, tetapi aku bukan pikiran ini. Kalimat ini sederhana, namun dampaknya luar biasa. Karena begitu kamu berhenti menyatu sepenuhnya dengan isi kepalamu, kamu mulai memiliki ruang bernapas. Banyak gangguan mental diperparah oleh satu kebiasaan berbahaya, mengidentifikasi diri dengan pikiran terburukmu. Kamu merasa cemas, lalu berkata, aku memang orang yang cemas. Kamu merasa sedih, lalu berkata, aku orang yang lemah. Stoikisme memutus rantai ini. Ia berkata, kamu adalah makhluk rasional.
yang sedang mengalami emosi, bukan emosi itu sendiri. Dan perbedaan ini menyelamatkan. Epictetus berkata, jika seseorang menilai sesuatu sebagai buruk, maka ia akan menderita. Bahkan jika hal itu tidak benar-benar buruk, banyak penderitaan mental berasal dari label yang kita tempelkan sendiri. Gagal, aku tidak berguna. Lambat, aku tertinggal. Lelah, aku malas. Padahal semua itu hanyalah kondisi sementara. Stoikisme mengajak kita mengganti label dengan pengamatan jujur. Bukan aku hancur, tetapi aku sedang kesulitan. Perubahan bahasa batin adalah perubahan kesehatan mental. Stoikisme juga mengajarkan bahwa tidak semua pikiran perlu dilawan. Beberapa cukup diamati. Semakin kamu melawan pikiran, semakin ia keras. Semakin kamu menghakimi diri sendiri karena cemas, semakin cemas itu menguat. Kesehatan mental tidak tumbuh dari kekerasan terhadap diri sendiri, melainkan dari ketegasan yang tenang. Ada kalanya pikiran berkata, bagaimana jika semua ini berakhir buruk? Stoikisme tidak menjawab tidak mungkin. Ia menjawab, dan jika iya, apa yang bisa kulakukan hari ini? Dengan bermartabat, Stoikisme tidak menyangkal kemungkinan terburuk. Ia hanya menolak untuk hidup di sana sebelum waktunya. Kecemasan adalah pikiran yang hidup di masa depan, tanpa kehadiran kebijaksanaan. Stoikisme menariknya kembali ke saat ini. Perhatikan betapa banyak energi mental habis untuk percakapan yang tidak pernah terjadi, perdebatan di kepala, penjelasan yang tidak pernah diminta, pembelaan yang tidak pernah dibutuhkan. Pikiran menguras jiwa, lebih kejam daripada pekerjaan fisik. Dan Stoikisme berkata, berhentilah hidup 2 kali. Sekali di kenyataan, sekali di kepala. Kesehatan mental juga rusak ketika kita terus mengulang masa lalu. Seandainya aku berkata berbeda, seandainya aku memilih lain, seandainya aku tidak seperti ini. Stoikisme tidak menghapus penyesalan. Ia hanya menolak menjadikannya penjara. Masa lalu adalah guru, bukan rumah. Dan pikiran yang sehat tahu kapan harus belajar dan kapan harus melangkah pergi. Latihan Stoikisme terhadap pikiran bukan latihan 1 hari. Ia latihan harian. Mengamati pikiran di pagi hari, mengoreksi penilaian di siang hari, merefleksikan reaksi di malam hari. Bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi lebih sadar daripada kemarin. Jika kamu selama ini merasa kepalamu terlalu ramai, pikiranmu terlalu keras, dirimu sendiri terasa seperti musuh, ketahuilah ini, pikiranmu tidak jahat, ia hanya tidak terlatih. Dan Stoikisme adalah latihan, bukan hukuman. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana Stoikisme memandang emosi bukan sebagai musuh tetapi sebagai sinyal. Bagaimana menghadapi sedih, marah, dan takut tanpa tenggelam di dalamnya. Namun untuk saat ini, cukup duduk di sini, bernapas, dan sadari satu hal penting. Kamu tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepalamu. Dan kesadaran itu saja sudah merupakan langkah besar dalam perjalanan kesehatan mentalmu. Bagian 3. Setelah kita belajar memisahkan kendali, dan setelah kita mengenali pikiran sebagai medan tempur, kita sampai pada satu wilayah yang paling sering disalahpahami dalam perjalanan kesehatan mental, emosi. Banyak orang berperang melawan emosinya sendiri. Mereka menganggap sedih sebagai musuh, marah sebagai kegagalan, takut sebagai kelemahan. Stoikisme tidak melakukan itu. Stoikisme berkata dengan tenang, emosi bukan masalah. Ketidaksadaran kitalah yang membuatnya berbahaya. Seorang stoik tidak berusaha mematikan perasaan. Ia berusaha memahami perasaan sebelum perasaan itu menguasainya. Karena emosi yang tidak diakui akan mencari jalan lain untuk keluar. Ia bisa muncul sebagai kecemasan berkepanjangan, sebagai amarah pasif, sebagai kelelahan mental tanpa sebab yang jelas. Kesehatan mental sering runtuh, bukan karena kita terlalu emosional, tetapi karena kita terlalu lama menekan emosi tanpa memahaminya. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun dalam. Kamu boleh merasakan apapun, tetapi kamu tidak harus bertindak berdasarkan semua yang kamu rasakan. Disinilah kebebasan batin dimulai. Mari kita duduk sejenak dengan satu emosi paling umum, kesedihan. Kesedihan sering dianggap tanda kelemahan, padahal kesedihan adalah bukti bahwa sesuatu bermakna. Stoikisme tidak berkata, jangan sedih. Ia berkata, sedihlah dengan sadar. Artinya, jangan menolak kesedihan, jangan pula membiarkannya menentukan nilai hidupmu. Kesedihan adalah tamu. Ia datang membawa pesan, namun ia tidak perlu menetap selamanya. Kesehatan mental rusak ketika kita menjadikan kesedihan sebagai identitas bukan pengalaman. Lalu ada kemarahan. Kemarahan seringkali bukan tentang orang lain,
Ya, tentang batas yang dilanggar, tentang rasa tidak dihargai, tentang harapan yang runtuh. Stoikisme tidak melarang marah. Ia hanya menolak kemarahan yang kehilangan arah. Karena kemarahan yang tidak disadari sering berubah menjadi racun batin. Ia melukai tubuh. Ia merusak relasi. Ia menguras energi mental. Seorang stoik bertanya pada amarahnya, apa yang sebenarnya kamu lindungi? Dan pertanyaan ini sering membuka pintu pemahaman. Ada pula ketakutan. Takut gagal. Takut ditinggalkan. Takut tidak cukup. Takut masa depan. Ketakutan adalah emosi yang paling banyak menguasai kesehatan mental manusia modern. Stoikisme tidak menghilangkan takut. Ia hanya mengajarkan satu hal penting. Takut adalah sinyal, bukan ramalan. Ketakutan memberitahu apa yang kita anggap berharga. Namun ia tidak berhak menentukan apa yang pasti terjadi. Banyak orang menderita, bukan karena hal buruk terjadi, tetapi karena mereka hidup di dalam ketakutan itu jauh sebelum waktunya. Stoikisme menarik kita kembali ke saat ini. Kesehatan mental juga terganggu oleh satu kebiasaan yang jarang disadari. Menghakimi emosi. Aku tidak seharusnya sedih. Aku harusnya lebih kuat. Aku malu merasa seperti ini. Penghakiman ini melukai lebih dalam daripada emosi itu sendiri. Stoikisme berkata berhentilah menambah luka. Di atas luka, emosi tidak butuh dihakimi. Ia butuh dipahami. Para stoik melihat emosi seperti gelombang laut. Kamu tidak bisa menghentikan gelombang datang. Tetapi kamu bisa belajar tidak tenggelam di dalamnya. Gelombang akan naik, gelombang akan turun. Namun jika kamu panik, kamu justru kehabisan napas. Kesehatan mental tumbuh ketika kita belajar mengapung, bukan melawan laut. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi menjadi emosi itu sendiri. Aku sedang marah. Berbeda dengan aku adalah orang pemarah. Aku sedang sedih. Berbeda dengan aku adalah orang yang rusak. Stoikisme menjaga jarak ini dengan penuh kesadaran, dan jarak inilah yang memberi ruang bernapas pada jiwa. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa manusia sering terguncang, bukan oleh kejadian, melainkan oleh ketergesaan dalam merespons emosi. Reaksi cepat jarang bijak. Reaksi yang disadari sering menyelamatkan. Stoikisme melatih kita untuk memberi jeda kecil antara emosi dan tindakan. Hanya beberapa detik, namun di sanalah kesehatan mental dijaga. Banyak orang takut, jika mereka menerima emosi, maka emosi itu akan membesar. Padahal yang membesarkan emosi adalah penolakan dan perlawanan. Emosi yang diterima justru melembut, seperti anak kecil yang menangis. Ia tidak butuh dimarahi, ia butuh didengarkan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa emosi tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa cerita. Dan tugas kita bukan mengusir emosi, melainkan memeriksa cerita di baliknya. Apakah cerita itu adil? Apakah cerita itu lengkap? Ataukah itu hanya kebiasaan lama yang terus diulang? Kesehatan mental sering pulih, bukan karena emosi hilang, melainkan karena ceritanya berubah. Ada hari-hari di mana kamu merasa berat tanpa alasan jelas. Stoikisme tidak memaksamu mencari alasan. Ia hanya mengajakmu bersikap lembut pada diri sendiri, karena tidak semua yang berat harus segera diperbaiki. Beberapa hanya perlu ditemani. Seorang stoik tahu, jiwa manusia bukan mesin. Ia punya musim. Ia punya pasang surut. Ia punya hari cerah dan hari mendung. Menuntut diri selalu stabil adalah bentuk kekerasan batin. Kesehatan mental tumbuh ketika kita mengizinkan diri menjadi manusia. Jika selama ini kamu merasa emosimu terlalu kuat, perasaanmu sulit dikendalikan, dirimu sendiri terasa melelahkan, ingat ini. Emosimu bukan tanda kelemahan, ya tanda bahwa kamu masih hidup. Dan stoikisme tidak ingin mematikan kehidupan itu. Ia ingin menjaganya tetap jernih. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana stoikisme melatih ketahanan batin dalam penderitaan jangka panjang. Bagaimana menerima hidup tanpa menyerah pada keputusasaan. Namun untuk saat ini, cukup pahami satu hal. Emosi boleh datang dan pergi. Tetapi kendali atas hidupmu tidak perlu ikut pergi bersamanya. Dan dari pemahaman inilah, kesehatan mental mulai menemukan ketenangan yang dewasa. Bagian 4. Ada penderitaan yang datang lalu pergi, namun ada juga penderitaan yang menetap hari demi hari, bulan demi bulan, kadang bertahun-tahun. Dan kesehatan mental paling sering runtuh, bukan karena luka yang tajam, melainkan karena beban yang terlalu lama dipikul tanpa jeda. Stoikisme sangat memahami penderitaan jenis ini, karena stoikisme tidak lahir dari hidup yang nyaman, melainkan dari hidup yang harus dijalani. Meski keadaan tidak berubah, ada masa di mana kamu sudah berusaha
Sudah sabar, sudah bertahan, namun hidup tetap terasa berat. Doa-doa belum terjawab, keadaan belum membaik, pikiran masih lelah. Di titik inilah banyak orang bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Stoikisme tidak menjawab dengan janji palsu. Ia tidak berkata sebentar lagi selesai. Ia tidak berkata semua akan indah. Stoikisme hanya berkata satu hal jujur. Mari kita belajar bertahan dengan bermartabat. Ketahanan batin menurut stoikisme bukan tentang menahan rasa sakit dengan gigi terkatup. Bukan tentang pura-pura kuat. Bukan tentang menyangkal kelelahan. Ketahanan batin adalah kemampuan untuk tetap waras di tengah keadaan yang tidak ideal. Ini bukan ketangguhan yang berisik. Ini ketangguhan yang tenang. Banyak orang mengira mereka lemah karena masih terluka oleh hal yang sama. Padahal, tidak semua luka sembuh cepat, dan itu bukan kegagalan pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu penyembuhan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Yang bisa dilatih adalah cara kita hidup sambil menunggu. Marcus Aurelius menulis di tengah peperangan, di tengah wabah, di tengah pengkhianatan. Namun tulisannya tidak penuh keluhan. Ia penuh latihan batin. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa selalu diperbaiki, tetapi sikap batin selalu bisa dilatih. Dan disinilah kesehatan mental menemukan kekuatannya. Ketahanan batin dimulai saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya bagaimana aku bisa menjalani ini tanpa kehilangan nilai diriku. Perubahan pertanyaan mengubah arah penderitaan. Ada penderitaan yang tidak bisa kamu tinggalkan, pekerjaan yang harus dijalani, tanggung jawab keluarga, kondisi hidup yang belum bisa diubah. Stoikisme tidak menyuruhmu kabur. Ia menyuruhmu menguatkan pusat kendali di dalam diri. Karena jika pusat itu runtuh, kemanapun kamu pergi, beban akan ikut. Kesehatan mental sering terkikis oleh satu hal yang jarang disadari, harapan yang kaku. Kita berharap hidup bergerak sesuai jadwal kita, sesuai rencana kita, sesuai pengorbanan kita. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kita tidak hanya kecewa, kita terluka. Stoikisme melunakkan harapan tanpa menghilangkan harapan itu sendiri. Ia mengajarkan, berharaplah dengan bijak, dan bersiaplah dengan tenang. Ketahanan batin bukan berarti tidak berharap. Ia berarti tidak menggantungkan kewarasan pada terpenuhinya harapan itu. Dan ini menyelamatkan kesehatan mental dari kehancuran perlahan. Ada hari-hari di mana kamu bangun tanpa energi, tanpa semangat, tanpa keinginan. Stoikisme tidak menyebutmu malas. Ia menyebutmu manusia yang sedang kelelahan. Dan kelelahan tidak disembuhkan dengan hinaan terhadap diri sendiri. Ia disembuhkan dengan pengertian dan langkah kecil yang realistis. Ketahanan batin seringkali berarti bangun meski tidak ingin, melakukan yang perlu meski tidak bersemangat, bertahan tanpa drama, menjalani tanpa membenci diri sendiri. Ini bukan hidup heroik. Ini hidup yang jujur. Dan justru di sanalah kekuatan sejati berada. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan jangka panjang tidak harus mengubahmu menjadi pahit. Ia bisa mengubahmu menjadi dalam pengertian, dalam empati, dalam ketenangan. Jika kamu memilih untuk belajar darinya. Namun stoikisme juga tahu, tidak semua hari adalah hari belajar. Ada hari di mana kamu hanya perlu bertahan, dan itu cukup. Tidak semua hari harus bermakna. Tidak semua rasa sakit harus segera dipahami. Kesehatan mental tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kelangsungan. Ada bahaya besar dalam membandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Orang lain lebih berat. Masalahku tidak seberapa. Aku tidak pantas mengeluh. Stoikisme tidak bermain di sana. Rasa sakit tidak perlu izin untuk terasa sakit, dan menekan penderitaan hanya akan membuatnya membusuk di dalam. Ketahanan batin juga berarti mengenal batas diri. Ada waktu untuk bertahan, ada waktu untuk berhenti sejenak, ada waktu untuk meminta bantuan. Stoikisme tidak anti bantuan, ya anti keputusasaan. Meminta bantuan, bukan menyerah. Ia bagian dari kebijaksanaan. Seorang stoik tidak berkata, aku sanggup menanggung segalanya. Ia berkata, aku akan menanggung apa yang bisa kutanggung hari ini. Dan itu cukup, hari demi hari. Jika saat ini kamu berada di fase hidup yang berat dan panjang, dan kamu lelah karena belum melihat ujungnya, ingat ini, ketahanan batin bukan tentang seberapa cepat kamu keluar, tetapi tentang bagaimana kamu tetap utuh di dalamnya. Dan tetap utuh sudah merupakan kemenangan besar yang jarang dirayakan. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh. Bagaimana stoikisme memandang makna hidup di tengah ketidakpastian dan kefanaan. Bagaimana menerima hidup apa adanya, tanpa kehilangan arah.
Namun untuk sekarang, biarkan bagian ini menjadi teman. Bukan untuk menyemangatimu secara berlebihan, melainkan untuk mengingatkanmu dengan tenang. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena ada kekuatan diam yang terus bekerja di dalam dirimu. Dan kekuatan itu layak dihormati. Bagian 5. Ada satu kegelisahan yang tidak selalu berisik, namun paling dalam dampaknya bagi kesehatan mental manusia. Bukan takut gagal, bukan takut ditinggalkan, melainkan pertanyaan sunyi yang muncul ketika semua hiruk-pikuk mereda. Untuk apa semua ini? Untuk apa bertahan jika hidup terus menuntut? Untuk apa bangun setiap hari jika lelah tidak juga pergi? Untuk apa berjuang jika pada akhirnya semua akan berakhir? Stoikisme tidak menghindari pertanyaan ini. Justru di sanalah ia berdiri paling tegak. Para stoik hidup sangat dekat dengan kematian. Bukan karena mereka pesimis, melainkan karena mereka jujur pada realitas hidup. Mereka tahu hidup ini singkat, tubuh rapuh, dan masa depan tidak pernah dijanjikan. Anehnya, kesadaran inilah yang membuat mereka lebih tenang menjalani hidup karena banyak gangguan kesehatan mental. Lahir dari ilusi bahwa hidup seharusnya panjang, stabil, dan pasti. Padahal hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Marcus Aurelius menulis, "Kamu bisa meninggal hari ini. Biarkan pikiran itu menentukan apa yang kamu katakan dan lakukan. Ini bukan ancaman. Ini undangan untuk hidup lebih sadar. Bukan lebih terburu-buru, bukan lebih serakah, tetapi lebih jujur." Kesehatan mental sering terguncang ketika kita menggantungkan makna hidup pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Pekerjaan, status, pengakuan, validasi, peran sosial. Ketika semua itu goyah, kita merasa kosong. Stoikisme tidak melarang memiliki semua itu. Ia hanya memperingatkan, jangan menjadikan yang fana sebagai fondasi batin, karena fondasi itu akan retak. Makna hidup menurut stoikisme bukan ditemukan di luar diri, melainkan dilakukan dari dalam diri. Makna bukan hadiah, makna adalah sikap dalam bertindak, sikap dalam menghadapi penderitaan, sikap dalam memperlakukan sesama, sikap dalam menghadapi akhir, dan sikap inilah yang menjaga kesehatan mental tetap utuh. Meski hidup tidak selalu ramah, ada masa di mana hidup terasa kosong, bukan karena kamu tidak punya apa-apa, melainkan karena apa yang kamu miliki tidak lagi memberi makna. Stoikisme tidak panik menghadapi kekosongan ini. Ia berkata kekosongan adalah tanda bahwa makna lamamu sudah tidak cukup, dan itu bukan kegagalan, itu pertumbuhan. Banyak orang takut memikirkan kematian karena mereka pikir itu akan menghancurkan semangat hidup. Namun stoikisme menemukan kebalikannya. Kesadaran akan kematian justru membuat hidup lebih jernih, lebih sederhana, lebih jujur, lebih bernilai. Kamu berhenti menunda hidup, berhenti menyimpan kata baik, berhenti menunggu waktu yang sempurna, karena kamu tahu, waktu tidak berutang apapun padamu. Kesehatan mental sering memburuk ketika kita hidup seolah-olah semua masih bisa ditunda. Menunda kejujuran, menunda keberanian, menunda kebaikan pada diri sendiri. Stoikisme membisikkan, hidup bukan tentang menunggu saat yang tepat. Hidup adalah tentang bertindak dengan benar sekarang. Makna hidup tidak selalu besar, tidak selalu heroik, tidak selalu terlihat. Kadang makna adalah tetap jujur di dunia yang gemar berbohong, tetap baik di dunia yang kasar, tetap sadar di dunia yang penuh pelarian. Dan ini membutuhkan ketahanan batin yang dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak harus bahagia sepanjang waktu untuk menjadi bermakna. Ada hidup yang bermakna meski dipenuhi kesedihan. Ada hidup yang bernilai meski penuh keterbatasan. Makna tidak diukur dari perasaan, melainkan dari cara hidup dijalani. Dan ini sangat membebaskan kesehatan mental. Dari tekanan untuk selalu merasa baik, ada satu kesalahan besar yang sering merusak jiwa manusia. Menyamakan makna dengan hasil. Jika berhasil, hidup bermakna. Jika gagal, hidup sia-sia. Stoikisme menolak logika ini. Karena hasil tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah niat, usaha, integritas, cara memperlakukan diri dan orang lain. Mana hidup tumbuh di sana? Ketika hidup terasa absurd, ketika penderitaan terasa tidak adil, stoikisme tidak mencari jawaban kosmis. Ia hanya bertanya, dalam situasi ini, manusia seperti apa yang ingin aku tetap menjadi? Pertanyaan ini sederhana, namun menyelamatkan, karena ia mengembalikan kendali ke tanganmu. Kefanaan bukan musuh kesehatan mental. Yang menjadi musuh adalah penyangkalan terhadap kefanaan itu sendiri. Ketika kita menerima bahwa
Kita tidak abadi, kita tidak sempurna, kita tidak sepenuhnya berkuasa, kita berhenti menuntut hidup berlebihan. Dan tuntutan yang berkurang adalah ketenangan yang bertambah. Stoikisme tidak menjanjikan makna yang manis. Ia menawarkan makna yang kokoh, makna yang tetap berdiri, meski hidup tidak sesuai harapan. Makna yang tidak runtuh hanya karena hari ini berat. Makna yang tidak bergantung pada tepuk tangan dunia. Jika saat ini kamu merasa hidup terasa hampa, tujuan terasa kabur, semua perjuangan terasa melelahkan, ingat ini, makna hidup tidak selalu ditemukan. Seringkali ia diciptakan lewat cara kamu bertahan hari ini, dan bertahan dengan sadar sudah merupakan tindakan bermakna. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah menuju penutup perjalanan ini. Bagaimana stoikisme mengajarkan hidup sederhana, tenang, dan selaras dengan diri sendiri. Bagaimana menutup hidup dan hari-hari kita dengan kebijaksanaan, bukan penyesalan. Namun untuk saat ini, biarkan bagian ini meresap. Tidak perlu menjawab semua pertanyaan hidup. Cukup satu kesadaran, waktu kita terbatas. Dan justru karena itu, setiap pilihan hari ini menjadi berarti. Dan dari kesadaran inilah, kesehatan mental menemukan kedalaman yang sunyi namun kuat. Bagian 6. Hidup sederhana, selaras, dan tidak lagi bertarung dengan diri sendiri. Setelah kita berbicara tentang makna hidup dan kefanaan, setelah kita menyadari bahwa waktu terbatas dan hidup tidak pasti, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih sunyi, namun menentukan kesehatan mental jangka panjang. Bagaimana caranya menjalani hidup tanpa terus-menerus berperang dengan diri sendiri? Stoikisme menjawab pertanyaan ini dengan sesuatu yang sering diremehkan manusia modern, kesederhanaan batin. Banyak gangguan kesehatan mental tidak muncul karena hidup terlalu miskin, tetapi karena hidup terlalu penuh. Penuh tuntutan, penuh keinginan, penuh perbandingan, penuh kebisingan. Kita hidup dikelilingi banyak hal, namun kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Stoikisme tidak menolak kemajuan. Ia hanya mengingatkan, lalu semakin banyak yang kamu kejar, semakin mudah jiwamu tercecer. Hidup sederhana menurut stoikisme bukan berarti hidup kekurangan. Ia berarti hidup tanpa beban yang tidak perlu. Bukan memiskinkan diri, melainkan membersihkan batin. Karena kesehatan mental tidak rusak oleh sedikitnya yang kita miliki, tetapi oleh banyaknya hal yang kita anggap harus dimiliki. Coba renungkan perlahan. Berapa banyak hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, namun terus kamu kejar karena takut tertinggal. Berapa banyak tekanan batin yang bukan berasal dari kebutuhan hidup, melainkan dari perbandingan hidup. Stoikisme memutus lingkaran ini dengan satu kesadaran tajam. Tidak semua yang diinginkan layak diperjuangkan, dan melepaskan yang tidak perlu adalah bentuk perawatan kesehatan mental yang paling sunyi namun paling kuat. Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar, namun ia berlatih hidup sederhana dalam batin. Ia tidak membiarkan status menguasai pikirannya. Ia tidak membiarkan kemewahan menentukan nilainya, karena ia tahu ketenangan tidak tumbuh di luar diri. Hidup sederhana juga berarti mengurangi konflik batin. Banyak orang lelah, bukan karena hidup mereka berat, tetapi karena mereka terus memaksa diri menjadi orang lain, menjadi versi yang diterima, menjadi versi yang dipuji, menjadi versi yang seharusnya. Stoikisme mengajakmu pulang ke satu pertanyaan jujur. Nilai apa yang benar-benar ingin kuhidupi? Ketika hidup selaras dengan nilai, kesehatan mental menemukan pijakannya. Hidup selaras bukan berarti hidup sempurna. Ia berarti hidup tanpa terlalu banyak kebohongan pada diri sendiri. Kamu berhenti memaksakan senyum. Ketika memang perlu diam, berhenti berkata aku kuat. Ketika sebenarnya kamu lelah, stoikisme tidak mengagungkan kepura-puraan. Ia mengagungkan kejujuran batin. Kesederhanaan juga berarti menyederhanakan hubungan dengan pikiran. Tidak semua pikiran perlu diikuti. Tidak semua dorongan perlu dituruti. Tidak semua emosi perlu dijadikan keputusan. Semakin sedikit hal yang kamu biarkan mengendalikan batinmu, semakin stabil kesehatan mentalmu. Stoikisme mengajarkan hidup selaras dengan alam. Bukan alam sebagai hutan dan gunung saja, tetapi alam manusia itu sendiri. Manusia punya batas, punya lelah, punya siklus. Menuntut diri terus produktif, tambah henti, adalah melawan kodrat, dan setiap perlawanan terhadap kodrat akan dibayar mahal oleh kesehatan mental. Hidup sederhana berarti menghormati ritme diri. Ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Stoikisme tidak memaksamu selalu maju. Ia memintamu tidak melupakan diri sendiri. Saat bergerak, kesederhanaan juga hadir
dalam cara kita menilai diri sendiri. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk menjadi berharga. Kamu tidak perlu sempurna untuk pantas hidup tenang. Stoikisme memutus hubungan antara harga diri dan pencapaian luar, dan ini membebaskan jiwa dari kelelahan tanpa akhir. Banyak orang merasa gagal karena hidup mereka tampak biasa, padahal stoikisme justru menemukan kebijaksanaan dalam kehidupan yang sederhana. Bangun, menjalani tugas, berlaku jujur, berbuat baik, tidur dengan hati bersih. Ini bukan hidup kecil, ini hidup yang utuh. Kesehatan mental jangka panjang tidak dibangun dari ledakan motivasi, melainkan dari kebiasaan tenang yang konsisten. Cara kamu berbicara pada diri sendiri, cara kamu merespons kegagalan, cara kamu beristirahat tanpa rasa bersalah. Stoikisme hadir di hal-hal kecil yang sering diabaikan. Hidup sederhana juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Hari yang berantakan tidak berarti hidup berantakan. Emosi yang berat tidak berarti jiwa rusak. Stoikisme mengajarkan penerimaan tanpa pasrah, ketenangan tanpa menyerah. Ada satu bentuk kebebasan tertinggi. Menurut stoikisme, tidak lagi hidup dalam konflik batin yang terus-menerus. Ketika pikiran, nilai, dan tindakan bergerak searah, jiwa menjadi ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Jika saat ini kamu merasa hidup terasa terlalu ramai, pikiran terasa terlalu penuh, dirimu sendiri terasa jauh, mungkin yang kamu butuhkan bukan perubahan besar, melainkan penyederhanaan yang jujur, mengurangi yang tidak perlu, menjaga yang esensial. Stoikisme tidak mengajakmu hidup terpisah dari dunia. Ia mengajakmu hidup di dunia tanpa kehilangan diri. Dan di sanalah kesehatan mental menemukan ketenangan yang matang. Di bagian selanjutnya, penutup akhir, kita akan menyatukan semuanya. Bagaimana menutup hari, hidup, dan perjalanan batin dengan kebijaksanaan stoik tanpa penyesalan. Bagaimana hidup dengan tenang, meski dunia tetap tidak pasti. Namun untuk sekarang, biarkan bagian ini menjadi pengingat sunyi. Hidup tidak perlu rumit untuk bermakna, dan jiwa tidak perlu berteriak untuk menjadi kuat. Kadang, ketenangan adalah tanda bahwa kamu akhirnya berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Sebagai penutup akhir, menutup hari, menutup luka, dan melanjutkan hidup dengan tenang. Setelah semua yang telah kita lalui bersama, setelah duduk cukup lama di dalam pikiran, setelah menatap emosi tanpa lari, setelah menerima penderitaan tanpa membenci diri sendiri, setelah memahami makna hidup dan kesederhanaan, kita sampai pada satu titik yang tidak banyak dibicarakan, namun paling menentukan kesehatan mental. Bagaimana menutup perjalanan batin ini tanpa rasa tergesa, tanpa janji palsu, dan tanpa penyangkalan. Stoikisme tidak menutup hidup dengan teriakan kemenangan. Ia menutupnya dengan ketenangan yang dewasa. Hidup tidak selalu berubah drastis. Setelah kamu memahami stoikisme, masalah tidak serta-merta hilang. Pikiran tidak mendadak sunyi. Emosi tidak tiba-tiba jinak. Dan stoikisme tidak mengharapkan itu. Karena tujuan stoikisme bukan mengubah dunia, melainkan menguatkan pusat dirimu, agar dunia tidak mudah merobohkanmu. Ada kebijaksanaan besar dalam menerima bahwa beberapa luka akan tetap ada, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari kisah hidup. Luka tidak selalu perlu disembuhkan untuk berhenti menyakitimu. Kadang ia hanya perlu diterima tanpa perlawanan. Dan penerimaan seperti ini adalah bentuk perawatan kesehatan mental yang paling dalam. Stoikisme tidak mengajarkan cara menghindari penderitaan. Ia mengajarkan cara tidak kehilangan diri. Saat penderitaan datang, kamu mungkin masih lelah, kamu mungkin masih cemas, kamu mungkin masih berjuang. Namun sekarang, kamu tidak lagi sendirian di dalam kepalamu, karena kamu sudah belajar bagaimana berbicara pada diri sendiri dengan suara yang lebih manusiawi. Menutup perjalanan ini bukan berarti selesai. Stoikisme bukan tujuan akhir. Ya, latihan seumur hidup. Setiap pagi kamu akan diuji. Setiap malam kamu akan dievaluasi. Bukan oleh dunia, melainkan oleh nurani. Dan ini bukan beban. Ini arah. Ada hari-hari di mana kamu akan lupa semua ini. Kamu akan kembali bereaksi berlebihan. Kembali membandingkan diri. Kembali keras pada diri sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Stoikisme tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kesadaran untuk kembali ke napas. Kembali ke kendali, kembali ke nilai. Penutup ini bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu. Ia tentang tetap jujur ketika kamu lemah, karena kejujuran batin
lebih menyembuhkan daripada kepura-puraan yang lama. Jika kamu bertanya apakah aku akan baik-baik saja, stoikisme tidak menjawab dengan janji, ia menjawab dengan keyakinan tenang. Kamu akan mampu menghadapi apapun yang datang satu hari pada satu waktu, dan keyakinan ini cukup untuk menjaga kesehatan mental. Tetap berdiri, menutup hari secara stoik, berarti bertanya lembut pada diri sendiri. Apa yang sudah kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kuperbaiki besok? Apa yang harus kulepaskan malam ini? Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menata jiwa. Sebelum beristirahat, menutup luka secara stoik, berarti berhenti menggosoknya. Dengan penyesalan, berhenti mengulang cerita yang tidak lagi bisa diubah. Bukan melupakan, tetapi membiarkannya berhenti berdarah. Menutup hidup secara stoik, bukan berarti menunggu akhir. Ia berarti hidup setiap hari, seolah-olah hari ini cukup untuk menjadi manusia yang baik, dan jika besok datang, itu adalah bonus. Ada ketenangan besar dalam menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk hidup bermakna, cukup menjadi jujur, sadar, dan berusaha. Sebaik yang kamu mampu hari ini, itu sudah sangat stoik. Jika suatu hari nanti, kamu merasa kembali jatuh, kembali lelah, kembali gelap, ingat ini, kamu tidak gagal, kamu sedang hidup, dan hidup memang seperti itu. Stoikisme tidak memberi jawaban untuk semua pertanyaan, namun ia memberi satu pegangan yang tidak mudah runtuh. Kamu tidak bertanggung jawab atas segala yang terjadi, tetapi kamu bertanggung jawab atas sikapmu terhadapnya. Dan tanggung jawab ini bukan beban, melainkan kebebasan. Dan sekarang, tidak ada yang perlu kamu pahami lebih jauh. Tidak ada yang perlu kamu putuskan malam ini. Cukup duduk sebentar, bernapas pelan, dan rasakan bahwa kamu masih di sini. Dan itu sudah cukup. Perjalanan ini boleh kamu ulang. Kamu boleh kembali ke bagian manapun saat kamu membutuhkannya, karena stoikisme tidak memaksa. Ia menemani dalam diam, dalam gelap, dalam terang. Dan jika tidak ada satupun yang kamu ingat dari semua ini, ingatlah satu hal terakhir ini. Hidup tidak harus sempurna untuk dijalani dengan tenang. Dan ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan keputusan batin yang kamu perbarui setiap hari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tidak banyak orang berani duduk lama bersama dirinya sendiri. Dan keberanian itu, meski sunyi, adalah bentuk kekuatan yang paling dalam